Halo, perkenalkan saya Isaryo Susmando dari kelas AD41AB. Di sini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang pengaruh brand identity terhadap rokok Marlboro. Brand identity sangat dibutuhkan dalam segala jenis elemen, dari brand yang meliputi penyampaian karakter, komitmen, dan nilai produk sebuah perusahaan, agar dikenal oleh konsumen melalui aspek, warna, simbol, dan sebagainya. Karenanya brand identity telah berkaitan dengan dan juga brand identity berkaitan dengan bagaimana karakter bisnis Anda dipahami oleh konsumen. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Gusman Adi Nugraha. Di sini saya sebagai orang kedua. Di orang kedua ini adalah tentang pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ada 3, yaitu latar belakang, kemudian tujuan, yang ketiga adalah metode. Dalam beberapa dekade ini, brand adalah segala sesuatu yang terkait dalam perusahaan, produk, layanan, semua atribut baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Brand identity sendiri itu memiliki pesan dari sebuah produk, seseorang ataupun sesuatu yang didapatkan oleh konsumen. Pesan tersebut harus merupakan pesan yang konsisten yang dapat diterima oleh konsumen itu sendiri. Sebuah brand identity ataupun berhubung dengan penghargaan suatu hal, itu mereka harus benar-benar terkait. Jadi sebagai contoh sebuah survei yang dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada seseorang ataupun konsumen itu sendiri mengenai produk yang akan mereka dengarkan ketika mereka mendengarkan kata-kata Marlboro. Jadi ketika mereka mendengarkan kata-kata Marlboro, itu berarti adalah rokok. Jadi bagaimana kekuatan brand identity itu mempengaruhi konsumen untuk memikirkan bahwa rokok itu adalah Marlboro. Jadi yang tertanam itu ketika mereka membeli rokok itu, yang di pikiran mereka itu adalah rokok itu Marlboro. Seperti itu. Iklan atau advertising sendiri adalah dapat didefinisikan sebagai bentuk komunikasi non-persual mengenai suatu organisasi, produk, service, atau ide-ide yang dibayar oleh suatu sponsor yang diketahui. Jadi itu saya mengutip dari Alexander dari American Marketing Association di Chicago 1965. Jadi brand identity dan iklan itu merupakan kedua hal yang berbeda. Namun keduanya itu harus tetap ada untuk sebuah strategi periklanan itu sendiri. Jadi ketika keduanya ada, brand identity dan periklanan itu dijadikan satu, itu akan memperkokoh untuk kekuatan brand itu sendiri. Jadi lebih memperkuat dalam segi periklanan terhadap konsumen itu sendiri nantinya. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama itu mengetahui bagaimana rokok Marlboro membawa ciri khasnya dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua itu menjelaskan fungsi diksi dalam periklanan itu. Jadi menjelaskan fungsi diksi dalam periklanan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah metode. Metode yang saya gunakan dalam menyelesaikan artikel ini adalah kajian pustaka. Kajian pustaka itu adalah cara memperoleh data atau sumber-sumber dari buku atau artikel atau karya ilmiah ataupun internet itu sendiri. Namun ada juga melalui wawancara
kepada orang yang terkait atau orang yang ingin kita tuju untuk diwawancarai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Noval. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan kajian pustaka yang berisi brand identity dan iklan. Jadi, brand identity itu cara bagi suatu perusahaan untuk mengenalkan dan menyampaikan bisnis yang dijalankan kepada konsumen. Nah, dalam menjual sebuah produk, kita harus memerlukan nama brand atau merek. Karena bagaimanapun, brand itu adalah sebuah nilai jual terhadap usaha kita. Dan perlu kita ketahui, untuk menjadi brand yang dikenal oleh masyarakat, kita perlu membangun brand identity. Brand juga kombinasi dari asosiasi yang dibayangkan oleh orang ketika mendengar sebuah brand atau produk. Jadi apabila ketika melihat tanda pria merokok dan berpakaian cowboy, pasti itu adalah rokok Marlboro, karena orang yang merokok Marlboro akan terlihat keren seperti cowboy. Dan di brand identity ada beberapa hal yang mencakup brand identity. Yang pertama positioning, yang kedua slogan, yang ketiga logo. Positioning memposisikan barang atau jasa kepada konsumen agar memiliki target dan audiens yang jelas. Yang kedua slogan. Slogan kata-kata yang membentuk sebuah komunikasi. Nah, yang ketiga ada logo. Logo ini adalah sebuah bentuk visual yang menggambarkan sebuah produk. Nah, di brand identity juga ada beberapa tahapan yang mencakup brand identity. Tahap pertama dibangun berdasarkan hasil pertemuan pokok pemikiran tentang bisnis. Tahap kedua disusun atas masukan dari hasil tahapan pertama. Nah, tahap ketiga akan difokuskan terhadap makna atau esensi dan dari tahap kedua itu. Nah, tahap keempat merupakan penyusunan standar terhadap aturan atau ukuran yang telah dibuat pada tahap ketiga. Nah, sekarang ada iklan atau advertising sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk komunikasi non-personal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Nah, ada beberapa jenis iklan, yaitu iklan nasional, iklan lokal, sama iklan primer dan selektif. Iklan nasional sendiri dilakukan serentak menggunakan media televisi, surat kabar nasional, dan surat kabar daerah. Iklan lokal itu iklan layanan masyarakat yang bersifat non-profit. Nah, ada iklan primer dan selektif. Iklan primer itu dirancang untuk mendorong permintaan terhadap suatu jenis produk tertentu atau keseluruhan industri. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Naufal Rizky Utama Mulia dari kelompok 5 akan menjelaskan analisis tentang iklan Marlboro dari kelompok kami. Yang pertama adalah bagaimana cara Marlboro membuat citranya dari tahun ke tahun. Memang dari tahun ke tahun Marlboro membuat citranya sebagai rokok untuk laki maco. Tapi pada awalnya Marlboro adalah rokok yang awalnya ditujukan kepada perempuan. Warna merah
dari identity corporate Marlboro pada awalnya itu merepresentasikan dari warna kosmetik wanita pada kala itu. Pada tahun 2016, Rufiah mengatakan bahwa target pasar Marlboro itu memang pria, dan Marlboro membuat iklan dengan ikon cowboy yang gagah berani. Kemudian memiliki brand association dengan menampilkan cowboy, kuda, dan alam terbuka dalam iklannya. Dan meskipun iklannya berbeda-beda, Marlboro tetap konsisten menampilkan pria dengan style cowboy yang menunggang kuda di alam terbuka, yang merepresentasikan sebagai rokok untuk pria gagah, jantan, dan maco. Menurut responden yang saya tanyakan, merepresentasikan Marlboro dengan rokok gagah dan jantan. Jadi citra awal Marlboro adalah rokok feminim yang diubah menjadi rokok untuk laki maco yang dibentuk dengan slogan Be Marlboro dan Come to Marlboro Country. Membuat kekuatan komunikasi brand ini makin menaikkan antusiasme masyarakat. Yang kedua dari kami adalah pengaruh diksi dalam pembuatan iklan. Dalam iklan itu terdapat copy text yang bagiannya adalah headline, subheadline, dan body text. Dan dari semua unsur tersebut terdapat satu hal yang penting, yaitu diksi atau pemulihan kata yang tepat. Fungsi diksi sebagai berikut adalah: yang pertama, yang satu, memperjelas kata baik penggunaan atau tasirilan. Yang kedua, memperindah kalimat supaya runtut. Yang ketiga adalah membuat pembaca mampu memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Yang terakhir adalah membuat penulis dapat membedakan kata-kata yang ditulis olehnya daripada yang ditulis orang lain. Jadi intinya adalah bagaimana pengaruh diksi itu adalah bagaimana tentang penulis dapat menyampaikan pesannya, dan pesan itu bisa diterima oleh audiens. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.